Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Amr bin al-As, dan telah berkata sahabat Amr bin As. Jadi ada Amr, ada Umar. Kalau tulisannya ain mim ra waw bunyinya Amr. Tapi kalau ain mim ra tanpa waw bunyinya Umar. Jadi kalau nggak ada barisnya mah mau dibaca apa aja bisa. Tapi ada kaidah untuk membaca. Jadi yang berkata sahabat Amr bin As. Kalau Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan laisal wasilu alladhi yasilu man wasalahu wa yaqta'u man qata'ahu. Laisa bukanlah al-wasilu orang yang menyambung itu, alladzi adalah orang yasilu yang menyambung, man kepada orang, wasalahu yang menyambungkan kepadanya, wa yaqta'u dan memutuskan, man kepada orang, qata'ahu yang mutus kepadanya. Wa innama dzalika dan sesungguhnya yang demikian itu al-munsifu namanya imbang. Wa innamal wasilu dan sesungguhnya orang yang menyambung itu, alladzi adalah orang yasilu yang menyambung, man kepada orang, qata'ahu yang memutus kepadanya, wa ya'tafu dan menyayangi, alaman terhadap orang, jafahu yang membenci padanya. Wa laysal halimu alladhi yahlumu an qaumihi ma halumu anhu. Walaysa dan bukanlah al-halimu orang yang bijak itu, alladhi adalah orang yahlumu yang bijak, an qaumihi dari kaumnya, dari masyarakatnya, ma apa-apa, halumu yang mereka berbuat baik kepada, halumu yang mereka berbuat baik, anhu kepadanya. Fa'idha jahulu maka apabila mereka jahil, yakni tidak mengerti alaihi kepadanya, jahuluhum maka dia juga berbuat jahil kepada mereka. Bukan seperti itu. Wa innama dzalikal munsifu, itu salah tulis ya. Bukan musnifu tapi munsifu. Iya, nunnya duluan, shotnya belakangan. Nunnya di depan. Munsif seperti di atas tadi. Wa innama dzalika dan sesungguhnya yang demikian itu al-munsifu orang yang menyayangi, orang yang berimbang. Innamal halimu sesungguhnya orang yang bijak, alladzi adalah orang yahlumu yang dia itu bijaksana, menyayangi, idza halumu apabila mereka menyayangi kepadanya, berbuat baik kepadanya. Fa idza jahulu apabila mereka berbuat kebodohan alaihi kepadanya, haluma dia tetap berbuat baik anhum kepada mereka. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan tentang bagaimana menjadi tetangga yang baik. Kata sahabat Amr bin As. Nah ini kalau omongan sahabat itu namanya asar ya, asar ya. Bukan asar waktu asar, bukan ya. Asar itu omongan yang bersumber dari sahabat. Kalau omongan yang bersumber dari Rasulullah namanya hadis. Kalau omongan yang bersumber dari Allah namanya Al-Quran ya. Nah ini asar. Tapi omongan sahabat, karena sahabat itu ilmunya ngambil dari Rasulullah, maka omongannya juga pasti berdasar kepada Al-Quran maupun hadis. Jadi jangan dianggap omongan sahabat ini, sahabat kan manusia biasa, pasti banyak salahnya kayak kita. Nggak bisa. Sebab sahabat dalam amalan ibadahnya jauh sama kita.
kita khatam Quran seberapa kali? Sehari sekali khatam, seminggu khatam, sebulan khatam, setahun, setahun baru khatam. Ya. Kalau sahabat amalan baca Qurannya sehari bisa ya, 1 kali khatam, malamnya khatam lagi, sehari semalam khatam 2 kali 30 juz. Ya, coba. Nah, hafal Quran, ya, hafal, ya, sambil kemana-mana mulutnya dermimil aja. Ya. Nah, kalau kita mulut dermimil kan duit, mana duit, kagak dapat dah duit, ya. Iya. Ya, bagaimana kita dermimil Quran? Oh. Sahabat urusan ibadahnya ya, malamnya sedikit, siangnya panjang. Malamnya tidurnya sedikit karena buat mendekatkan diri kepada Allah. Siangnya hari-harinya panjang karena buat puasa. Nah, kalau kita malamnya panjang, siangnya juga maka terhadap ucapan para sahabat kita harus mempercayai, sebab ucapannya pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Apa kata sahabat Amr bin As? Laisal wasil alladhi yasilu man wasalahu wa yaqta'u man qata'ahu. Jadi tidak disebut orang yang membangun silaturahim kalau yang dia bangun itu orang yang nyambung sama dia. Tapi yang tidak nyambung, nggak disambung sama dia. Bukan begitu. Ya. Misalnya nih, ya, karena Pak Haji Kendar sering silaturahim ke saya, maka saya membalas silaturahim. Tapi karena Pak Haji Yono, maaf, misalnya nggak pernah silaturahim ke saya, maka saya nggak pernah silaturahim ke dia. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Ya. Kalau begitu, itu namanya al-munsif, baru berimbang. Baru berimbang. Ya. Lu jual, gua beli. Lu kagak jual, gua kagak beli. Ya. Nggak begitu. Iya. Nah, terus bagaimana yang bagus itu silaturahim? Silaturahim yang bagus, kata Sayyidina Amr bin As, wa innamal wasil alladhi yasilu man khata'ahu wa ya'tafu ala man jafahu. Ya. Orang yang membangun tali silaturahim itu adalah terhadap yang nyambung silaturahim sama dia itu dipelihara. Dipelihara tali silaturahimnya. Terhadap orang yang memutuskan, dia sambangi. Itu. Yang sudah nyambung dipelihara tuh tali silaturahimnya. Yang mutus disambangi sama dia, didatangi. Ya. Bahasa beliau itu yasilu wa yaqtafu ala man jafa. Yang memutus hubungan disambangi. Lalu yang memusuhin dia, yang membenci sama dia, didoain. Nah, cakep kan? Ya. Yang sudah nyambung dipelihara, dirawat. Yang mutus hubungan didatangi, disambangi. Yang benci, yang memusuhi, didoakan. Ini akhlak orang Islam. Ya. Akhlak orang Islam. Bagaimana Pak? Udah bisa belum? Iya. Giliran doain sih doain, tapi doanya nyumpahin. Orang yang musuhin kita, yang benci sama kita doain memang, doanya tapi nyumpahin, biarin bersumpah dia. Jebur got kayak apa, tabrak mobil kayak gitu. Itu namanya nyumpahin.
Nah, ini menandakan bahwa hidup itu supaya semuanya baik. Jangan baik di kita, nggak baik di orang lain. Ya. Kita menata baik diri kita, lalu ngajarin baik pada orang lain. Kalau orang lain diajarin baik, nggak baik-baik, doain, ya, supaya kemudian baik. Ya Allah, orang itu kenapa ya sikapnya begitu sama kita? Ya, mudah-mudahan pikirannya dirubah oleh Allah. Ya, jalan pikirannya dirubah oleh Allah. Karena kadang begini, Pak, kita ini dibenci sama orang. Ya. Bapak pernah nggak dibenci sama orang? Tidak disenangi oleh orang. Orang nggak seneng itu kan sikapnya kelihatan sama kita. Dari tindak tanduknya aja ketemu kita, ya. Kalau ketemu sama orang lain bisa senyum, kalau ketemu sama kita bawaannya merengut aja. Iya. Mending merengut doang. Kadang-kadang nyeletuk omongan yang nggak enak, melengos, ya. Ya. Atau ngomongin di belakang kita. Nah, itu tandanya orang itu nggak senang dengan kita. Kalau ada orang begitu, enaknya diapain? Kita lagi ngaji loh ini ya. Iya, kalau ada orang kayak begitu, enaknya diapain? Didoain. Didoain, ya Allah, mudah-mudahan dia sadar. Iya. Kita udah pelipir diri kita. Salah saya apa sama dia? Dosa saya apa sama dia? Ganggu bini dia kagak. Iya gak? Iya. Nyakitin dia? Enggak. Iya. Ngerepotin juga? Enggak. Tapi ngapa dia musuhin kita? Kan kadang ada yang begitu. Ada banyak. Ada gak? Mana Pak Haji Kendar kemana ya? Iya. Ada kan? Iya. Iya. Tapi nggak di sini orangnya. Kalau ke sini mah nggak bakal musuhin kita. Ada. Bukan orang sini, orang luar sih. Orang kayak begitu enaknya diapain? Nah, kalau kita ngaji beneran nih, ya, ngempet nafsu kita, ngempet emosi kita, doain. Ya Allah, semoga dia sadar tuh. Doain sampai di mana? Kalau sampai di mana aja. Ini sampai di mana ini ada tanda tanya. Di mananya apa itu? Iya. Iya, ya Allah. Iya, iya, sampai di mana sadar dia gitu. Ya. Sampai di mana lo? Gua jabanin dah gitu. Sampai dia sadar. Maksudnya begitu. Jadi doain aja terus. Ya Allah, orang ini kenapa ya musuhin kita? Padahal kita udah pelipir kita diri kita, nggak ada salah. Ya udah kita apa hitung-hitung, saya nggak ada salah, nggak ada dosa sama dia. Iya, iya, iya. Buka-buka buku, jangan-jangan ada utang yang belum saya bayar gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Pasti dibuang sama dia. Kirimin makanan, ya, orang model begitu kita kirimin makanan, kata dia, wah, gua disantet sama dia. Iya, sampai di mana coba? Kan susah. Kirimin buahan, wah, buahan pasti udah diguna-guna ini. Udah kirimin doa aja. Kirimin doa. Kirimin doa terus, ya. Diasah hati dia, asah akal pikiran dia supaya kemudian berubah. Dan itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Itu pula akhlaknya murid-muridnya Rasulullah, para sahabat. Nah, kita mau ngikut siapa? Kalau kita ingin selamat, berarti kita ngikut Rasulullah, kita ngikut sahabat.
Tapi kalau kita pingin celaka, ya udah, iya, lu jual gua borong. Iya. Emang gua perlu sama lu diemin gua. Wah, biarin gua diemin sampai kapan lu gua jabanin. Gua minta sama lu juga kagak. Iya. Kadang-kadang emosi kita suka keluar begitu tuh. Iya. Oh, emosi. Ya, sampai salah ngomongnya ya. Iya, iya. Kadang-kadang emosi kita suka muncul. Iya. Ini orang apa ya? Udah kita bantuin, kita tolongin, emosi sama kita. Kadang emosi muncul begitu. Kalau muncul emosi begitu, itu tandanya setan ikut campur. Ya, setan ikut campur sama nafsu kita. Iya. Sampai saking gedeknya, ya, biarin gue pinjem orang aja, ketemu di jalan di mana gebugin kayak, itu saking gedeknya. Ya, janganlah, itu sadar namanya, jangan ya. Atau karena saking emosinya, ya lempar batu sembunyi tangan. Ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Maksudnya apa itu? Gua santet dia, mati-mati dah. Mati nungging biarin. Nah, itu berarti emosi kita sudah dipergunakan oleh setan, ya, dipengaruhi oleh setan sehingga memuncak emosi kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang sudah lancar ditata terus, yang mandek ya hubungannya disambangi, yang masih benci, masih musuhin, doain. Kalau doain juga kagak rubah-rubah, biarin. Iya. Biarin sampai di mana? Nungguin juga capek kita. Iya, biarin aja. Biarin. Emang pikirin gitu. Karena kata Allah begitu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba Allah zat yang maha rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang itu kalau berjalan di atas bumi rendah hati, ya, ramah, ya, ramah dengan siapapun. Enggak ramah kepada pejabat lalu menghina nginjek sama rakyat, enggak, ya, ramah. Lalu keramahan dia yang sudah bagus ini masih ada orang-orang yang enggak suka sama dia, maka kata dia qalu salama, saya enggak ada urusan sama dia. Itu Quran ngajarin begitu. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila orang-orang jahil, orang-orang bloon, di bahasa Al-Quran ini jahil bloon itu, mereka itu berceloteh, ya, mereka itu membenci kita, qalu salama, saya nggak ada urusan, itu urusan dia, selesai. Nah, itu ya. Jadi doain, biarin, tungguin juga, kelamaan nungguin kita capek. Iya, ntar ujung-ujungnya juga mati sendiri dia. Ya. Nah, agama mengajarkan seperti itu. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Amr bin As, laisal halim alladhi yahlumu an qaumihi ma halumu anhu fa idza jahulu anhu jahuluhum. Bukanlah orang yang bijaksana itu, orang baik itu, orang yang ya, ketika masyarakatnya baik sama dia, dia baik sama masyarakat. Tapi ketika masyarakatnya tidak baik kepada dia, maka dia pun tidak baik kepada masyarakatnya. Ini khususnya Al-Halim itu ya orang bijak, ya orang yang memiliki kedudukan. Ya. Saya nyalon RT. Ini contoh nih. Saya nyalon RT. Pak Haji Yono nyalon RT. Ya. Dua nyalon nih. Ya. Nah, tentu di bawahnya kan ada yang
pro ke saya, ada yang pro ke Pak Jiono. Dilalah yang jadi saya. Karena yang jadi saya, maka orang yang pro sama Pak Jiono, saya benci sama dia. Jadi saya ngopenin orang yang pro sama saya aja. Bener nggak begitu? Bener nggak? Kompak no? Bener nggak? Salah. Salah. Salahnya di mana? Salahnya dengan di. Lah iya. Pilihan pasti beda. Tapi begitu selesai pilihan, kemudian jadi rangkul semua. Iya, rangkul semua. Jangan lu mah nomor 2, gua nomor 2-in, orang lu nggak mikirin gua. Nggak boleh begitu. Itu namanya halim. Halim, orang bijak itu dirangkul semua. Sekalipun pada saat pilihan ada gap-gap, ya, ada pemisah-pemisah, ya. Ya namanya bersaing pasti ada pesaing-pesaingnya kan. Tapi begitu selesai ketok palu, saya yang menang, saya yang jadi, sudah kita rangkul semua. Nggak ada orang dia, nggak ada orang sono, nggak ada orang sini, nggak ada orang situ, semua orang saya. Begitu caranya. Nah itu namanya halim, orang yang bijaksana. Tapi kalau dia tidak bijaksana, ya, maka dia berperilaku jahil, berperilaku bodoh. Berperilaku bodoh itu, ngapain amat saya ngurusin dia? Oh dia aja nggak milih saya. Iya, ya bukan salah saya kalau saya nggak ngurusin dia. Orang dia nggak milih saya, yang saya urusinnya yang milih saya. Itu namanya jahil. Ini Sayyidina Amr bin As loh yang ngomong, bukan saya ya. Iya. Ntar ada yang ngadu, wah Ustaz ngomongnya begini, katanya kalau nggak bodoh dia. Ini nih Sayyidina Amr bin As. Ya. Ada. Orang sono tapi ya, orang sono. Orang sini mah kagak ada. Kenyataannya ada, tapi bukan orang sini, bukan orang orang sono. Ya sononya mana nggak tahu dah, bukan perusahaan saya. Jadi begitu kata Sayyidina Amr bin As. Innamal halim alladhi yahlumu idha halumu fa idha jahulu alaihi halumu anhu. Ya, orang yang bijak itu ya bukan merangkul orang yang baik terhadap dirinya semata, tetapi merangkul pula orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Yang tidak sepaham juga dirangkul. Nah, orang-orang kita kadang-kadang kan begitu. Saya nih mimpin nih, ya. Saya dikritisi oleh orang, ya. Mengkritik kepemimpinan saya, dianggap tidak sepaham, akhirnya menjadi musuh. Enggak begitu. Orang mengkritisi itu sesungguhnya mengingatkan. Nah, tinggal bentuk kritisinya, bentuk kritiknya itu benar apa tidak. Kalau bentuk kritiknya benar, ya kita nggak boleh marah, harus terima kasih. Kalau bentuk kritiknya itu menjatuhkan kita, padahal itu tidak ada di diri kita, nah itu perlu kita adakan, bukan melawan sih, menjelaskan. Ini nih Pak RT ya, nggak pernah transparan. Apa transparan? Oh transparan. Nggak pernah transparan nih, uang apa itu gaji sekian juta nggak pernah ada laporannya. Dia memprovokasi orang-orang tuh misalnya. Padahal dianya aja yang nggak pernah ikut ngumpul di kelompok arisan, sehingga nggak tahu laporannya. Akhirnya dia memprovokasi orang. Padahal tidak seperti itu. Tiap bulannya sudah ada laporan tertulis dan bukti autentik. Nah kalau begitu boleh kita tabayun, ya. Kita boleh check and recheck, ya, supaya informasinya balance, seimbang. Tapi kalau memang kenyataan dari apa yang disampaikan
Kita harusnya terima kasih. Mau diingetin kok malah marah. Ya. Orang diingetin itu harusnya terima kasih. Pak, itu jangan ke kiri, awas kebelusuk. Itu ya. Marah dia. Sialan kamu, emang kamu siapa? Kasih tahu saya. Itu Pak, jangan ke kiri, itu lubang itu. Iya. Ya Allah. Ada yang begitu. Saya tidak membahas orang per orang, tapi sedang membahas tentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Amr bin As, bagaimana kita harus bersikap hidup di dalam masyarakat. Jadi orang bijak itu dia selalu berbuat baik, selalu mengedepankan kebijaksanaan, baik kepada kelompoknya maupun kepada luar kelompoknya, baik kepada orang yang baik pada mereka ataupun orang yang tidak baik, yang dianggap tidak baik kepada mereka. Nah, ini ajaran yang diturunkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Amr bin As yang harus sampai kepada kita. Bahkan ada seorang ulama yang menyampaikan 1000 kawan bagimu masih sedikit, dan 1 musuh bagimu terlalu banyak. Apa maknanya? 1000 kawan terlalu sedikit, tapi 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Artinya bahwa kita hidup itu harus banyak berkawan dan kita tidak memiliki musuh. Kalaupun orang itu musuhin kita, jangan kita anggap sebagai musuh. Kalau sudah seperti itu berarti kita tidak punya musuh. Soal itu musuh, ya saya nggak pernah punya musuh. Nah itu dia aja yang maunya musuhin kita. Saya nggak pernah punya musuh. Selesai kan? Nah, qala al-faqih, berkata Imam al-Faqih, ini penjelasannya. Berkata Imam Al-Faqih, Imam Abul Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, yang bagi hendaknya lil muslimi, bagi seorang muslim, ayyasbira, untuk bersabar, ala adal jari, atas hinaan ya, dari tetangganya, wala yu'dhihi, dan jangan menghina kembali kepadanya, wala yu'dhiya jarahu, dan jangan pula menghinakan kepada tetangganya, wa yakuna, dan adalah bihalin, dengan keadaan seperti itu, yakunu ya. Wa yakuna, dan adalah bihalin, pada keadaanmu, yakunu adalah jaruhu, tetangganya, aminan, merasa aman, minhu, daripadanya, wa amanuhu, dan amannya dia, lijarihi, memberikan rasa aman dia, lijarihi, kepada tetangganya, yakunu adalah bisalasati asya'a, ada 3 macam, bil yadi wa bil lisani wa bil aurati, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan menutupi aurat, menutupi aib. Fa amma amanuhu bilisanihi, maka adapun memberikan rasa aman kepada tetangga dengan lisannya, fahuwa, maka dia alla yatakallama, untuk tidak bertutur kata, bikalamin, dengan satu tutur kata, lau dakhala alaihi jaruhu lasakata, apabila tetangganya masuk ke rumahnya maka kamu diam. Au lau balagha ila jarihi lastahya minhu, atau ketika disampaikan kepada tetangganya maka menjadi malu baginya. Wa amma amanuhu biyadihi, dan adapun memberikan rasa aman lewat tangannya, fahuwa, maka dia an-najarahu, bahwasanya tetangganya, laukana bisuqi, ketika ada di pasar, bareng ke pasar, wa tadzakkara, dan dia menyatakan annakaisahu, bahwasanya dompetnya, ya, nasiyahu, lupa, fi manzilihi, tertinggal di rumahnya,
Fa innahu, maka sesungguhnya tetangga itu la yakhafu alaihi, tidak takut padanya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan manziluhu wa manzili sawaun, dia mengatakan rumahmu dan rumah dia dengan rumahku dekat, sama aja. Wa amma amanuhu bil aurati, dan adapun memberikannya rasa aman seseorang kepada tetangganya lewat menutupi aib, fahuwa, maka dia annahu, bahwasanya lau kana fis safari, seandainya ya tetangganya sedang bepergian, fabalaghahu, lalu kemudian dia sampai ke rumahnya, anna jarahu, bahwasanya tetangganya dakhala, masuk, manzilahu, ke rumahnya, lasakana, maka menjadi tenang, qalbuhu, hatinya, wa fariha, dan bahagia. Jadi tugas kita memberi rasa aman kepada tetangga. Pertama dengan lisan. Lisan kita memberi rasa aman kepada tetangga. Nah, kita ini kan kadang-kadang ada istilah bisik-bisik tetangga. Nah, lagu itu ya, bisik-bisik tetangga. Nah, ada lagunya. Jadi rasa aman lewat lisan itu adalah jangan sampai pas tetangga kita lewat, obrolan kita berhenti. Tuh, coba kita lagi ngobrol nih, tetangga lewat, nimbrung, set, kita berhenti. Dia tersinggung nggak? Wah, pasti ngomongin saya itu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Berarti jangan ngomongin ya orang lain kepada lain orang. Ini ingat Pak, orang yang suka ngomongin jelek orang lain kepada kita, suatu saat kejelekan kita diomongin kepada lain orang. Tuh, ingat tuh begitu tuh. Ya, ya. Kalau misalnya, ya, misalnya saya sering ngomongin kejelekan si Fulan kepada si Anu, maka nanti saya akan ngomongin kejelekan si Anu kepada si Fulan. Nah, hati-hati. Ada orang datang ke Bapak, jelek-jelekin teman Bapak. Satu saat nanti Bapak yang dijelek-jelekin ke teman yang lain. Berarti ini orang memang kerjaannya tukang bikin omongan yang jelek. Hati-hati itu. Maka kalau ada orang ngadu ke kita tentang kejelekan orang lain, jangan ho-oh. Ya, kalau kita ho-oh, nah, berarti bodohai kita. Terus gimana? Stop, alihkan pembicaraan kepada yang lain. Nah, ini enggak lagi ngomongin tetangga belah sono nih. Ya, ini berdua nih tetangga di tembok. Anu ya, si Anu, kamu anu kan? Iya, tuh Anu. Orangnya lewat, cep itu. Pasti orang ini cemburu. Wah, ngomongin saya itu. Buktinya begitu saya lewat, diem dia. Nah, itu satu. Yang kedua, memberi rasa aman itu, tetangga kita ke pasar bareng sama kita, dompetnya ketinggalan. Padahal udah belanja ini, dompetnya ketinggalan. Kata kita apa? Udah, nggak usah bingung, kan pucet tuh orang, dompetnya ketinggalan. Ya. Udah, reken berapa itu, hitung, udah saya pinjemin dah. Kan kita pulangnya bareng, kan tetangga. Ntar di rumah gampang balikin tuh duit. Nah. Tapi ini memang orang ini dompetnya ketinggalan, bukan modus. Ya. Kan ada yang modus, saben pergi ke pasar nggak bawa duit, bilangnya dompetnya ketinggalan. Itu mah modus biar dibeliin. Ya. Nah, tuh lewat tangan kita memberi rasa aman kepada tetangga. Itu model yang kedua. Model yang ketiga, memberikan rasa aman lewat aib kekurangan tetangga kita. Kita pergi nih, ya, kita pergi. Lupa belum dikunci. Telepon sama tetangga. Tolong ya, rawat-rawatin rumah saya, tadi saya lupa ngunci dah. Itu kuncinya ke bawah. Nah, tetangga kita masuk ke rumah kita. Ya. Kita ada rasa aman, rasa tenang. Begitu pulang nggak nyari-nyari sono kemari. Apa nih yang hilang nih? Wah, tetangga kita nih yang ini nih, jangan-jangan tangannya panjang nih. Nah, itu namanya lewat aib orang lain. Orang lain aibnya ditutupi. Atau sebaliknya,
Begitu kita pulang, tetangga kita kan nyambangin kita, nyamperin. Waduh, yang baru pergi jauh nih ke Bandung, ya, insya Allah sampai 3 hari dah. Nah, begitu tetangga masuk, ada rasa aman dari diri kita. Ya. Atau kita ada, ya, tetangga itu baru pulang, kita datang ke rumahnya, kan orang persepsinya suka salah. Wah, nyari oleh-oleh nih, gitu ya. Kok nggak bawa apa-apa ini? Nggak bawa apa-apa ini. Pulang, keluar, jangan ngomong sama orang lain kalau dia nggak bawa apa-apa. Ya, itu. Bawa oleh-oleh apa itu dia? Daun salam. Oleh-olehnya daun alias selamat. Nah, udah gitu aja dah. Kok pergi jauh nggak? Ya, itu urusan dia. Ya, kan begitu. Karena kadang-kadang orang begitu. Tetangga kan, ini orang pergi jauh 3 hari 4 hari, katanya ke Gucci, dapat oleh-oleh apa kayak ya. Gucci kan ada UI, ada Gembili, ada apa, nggak ada dapat apa-apa ini katanya. Emang nggak dapat. Iya, mampirnya di mana, di Brebes. Orang pada beli telur asin. Lah, telur asin di sono malah lebih mahal daripada telur asin di pasar Peluis. Ya, udahlah, nggak usah beli, ngapain telur asin, gitu ya. Nah, ini cara-cara kita memberikan rasa aman kepada kita punya tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.